Hello everybody, how are you today? I hope all of you are in a very good condition. Okay, in this occasion, I want to show you about how to describe a line graph. In a previous meeting, we have already discussed about describing a bar graph, but today I want to give you the explanation about how to describe a line graph, which is really important for you if you want to describe a data when you have a research or academic opinion. Alright, without any further ado, let's jump right in. Okay, in here I will explain for the first about what line graph is. So line graph can be used to show how information or data change over the time. In other words, they highlight the trends. They have an x-axis, the horizontal, and y-axis as the vertical. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan mendiskusikan bagaimana cara kita mendeskripsikan mengenai diagram garis. Nah, kita cari tahu dulu gunanya apa sih diagram garis. Nah, diagram garis itu digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak data tersebut terjadi perubahan. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan bagaimana suatu informasi atau data tersebut mengalami perubahan pada kurun waktu tertentu. Jadi pada suatu kondisi, apabila ada perubahan data, terjadi kenaikan, terjadi penurunan, atau terjadi data yang stagnan, tidak ada perubahan sama sekali pada kurun waktu tertentu, nah kita bisa dengan mudah untuk mendeskripsikan suatu data tersebut menggunakan diagram garis. Nah, ini hampir sama seperti diagram batang kemarin, bahwa ada sumbu X dan juga sumbu Y. Ya, jadi diagram garis juga memiliki sumbu yang horizontal dan juga sumbu yang vertikal. Nah, jadi fungsinya hanya untuk meng-highlight trennya. Apakah trennya naik ataukah trennya turun. Jadi, fungsinya diagram garis seperti yang saya sebutkan tadi, jadi kita menggunakan diagram garis apabila ada suatu data yang mana kita ingin mencari trennya atau kita ingin melihat perubahan data pada kurun waktu tertentu. Ya, jadi kalau kita melihat suatu grafik garis ya atau diagram garis, kita akan mudah untuk mengetahui, oh ini terjadi peningkatan, terjadi penurunan, oh ini yang stagnan, seperti itu. Jadi diagram garis itu sangat memudahkan kita, para audiens dan juga para pembaca ataupun para pendengar untuk mengetahui bagaimana perkembangan suatu data tersebut. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, untuk mendeskripsikan diagram garis terlebih kita harus mengetahui kalimat-kalimat yang akan kita gunakan ya. Karena biasanya kita tidak terlalu menguasai vocabulary, tidak menguasai kosakata sehingga kita ingin mendiskusikan kita terjadi kesulitan. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa kalimat atau beberapa expression yang sering digunakan oleh researcher, oleh peneliti untuk menjelaskan bagaimana terjadinya suatu perubahan data pada kurun waktu tertentu menggunakan diagram garis. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat pada slide. Di situ ada contoh yang pertama, kita bisa menggunakan kalimat the graph shows atau menggunakan the graph indicates. Boleh juga menggunakan the graph illustrates. Boleh juga kita menggunakan opsi yang kedua, from the graph it is clear that, ya, jadi di situ artinya adalah dari diagram tersebut sangat jelas diketahui bahwa, atau diagram tersebut menunjukkan, diagram tersebut mengindikasikan, diagram tersebut memberikan ilustrasi bahwa. Berikutnya kita bisa juga menggunakan variasi yang lain seperti it can be seen from the graph, as can be seen from the graph, as it's shown, atau bisa juga menggunakan as is illustrated by the graph. Nah, di sini contohnya the graph illustrates the percentage of children using supplement in a place over a year. Jadi di sini kita bisa menggunakan salah satu ya, Bapak Ibu bisa mengambil kalimat yang paling mudah untuk diingat.
Jadi nanti supaya kita mendeskripsikannya tidak terlalu kesulitan ya. Apabila yang disuka adalah kalimat yang pendek, yang singkat seperti itu, monggo. Mana yang menurut Bapak Ibu mudah diucapkan, silakan dipakai itu. Nah, berikutnya, apabila kita mendeskripsikan suatu diagram, pasti kita nanti akan menjelaskan bahwa data ini terjadi pada kurun waktu tertentu. Nah, jadi kita bisa menggunakan expression untuk menunjukkan kurun waktu tertentu ini tadi, Bapak Ibu sekalian. Maka di sini kita bisa menggunakan kalimat over the next bla bla bla. Ini diikuti bisa keterangan waktu ya, bisa berupa tahun, bisa berupa bulan, atau for the following bla bla bla, bisa diikuti dengan tahun juga, bisa dengan bulan juga. Nah, berikutnya from titik-titik to titik-titik, between bla 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 and bla bla bla. Atau kita bisa menggunakan kata during. During artinya adalah selama. Jadi kita bisa lihat di contohnya, for example, for the following 2 months ya. Selama 2 bulan. Over the next 6 months. From June to August. Dari Juni sampai Agustus. Between June and August, berarti antara bulan Juni dan Agustus. Jadi di sini kita bisa menggunakan time expression ya. Variasinya ada banyak, silahkan nanti disesuaikan dengan data yang sesuai dengan milik Anda masing-masing. Jadi nanti panjenengan bisa pilih salah satu dari sini disesuaikan dengan datanya. Nah, berikutnya di sini kita untuk mendeskripsikan suatu diagram seperti diagram batang pada pertemuan yang lalu ya, kita sebaiknya menghindari adanya pengulangan kata atau avoid repetition. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya anjurkan untuk memperbanyak kosakata. Kemarin sudah saya berikan banyak sekali pilihan kosakatanya, manakah yang menunjukkan adanya kenaikan. Nah, jadi tidak selalu menggunakan increase. Bapak Ibu bisa menggunakan to grow, bisa menggunakan kata yang lainnya, misalkan jump up, boleh menggunakan kata decline untuk melambangkan bahwa adanya penurunan data. Jadi tidak selalu menggunakan kata decrease ya. Kita bisa menggunakan variasi yang lainnya. Apabila datanya tidak ada perubahan atau sama, kita bisa menggunakan kata konstan ya untuk mendeskripsikan bahwa tidak adanya perubahan jumlah data seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menggunakan variasi adverb. Jadi misalkan di sini there was a sharp decrease ya. Kita juga menggunakan the selling decrease sharply. Jadi di sini bisa menggunakan increase dramatically, decrease dramatically, atau kalau misalkan ada kenaikan yang signifikan bisa menggunakan increase significantly. Jadi kita bisa menggunakan adverb di situ. Nah, berikutnya di sini Bapak Ibu bagaimana cara kita untuk mendeskripsikan? Di sini saya menyediakan structure ya, atau strukturnya seperti apa sih pada waktu kita mendeskripsikan diagram garis. Ternyata di sini ada kontennya ya. Jadi untuk memudahkan, pertama ada introduction, ada overview, lalu ada features 1 dan juga ada features 2. Nah, apa saja yang harus kita bahas? Kita coba ke introduction dulu. Nah, introduction ini kira-kira apa saja sih yang harus kita sajikan pada konten introduction ini? Nah, ternyata hampir sama seperti diagram batang kemarin. Jadi kalau kita ingin mendeskripsikan suatu diagram garis, ternyata kita juga menjelaskan diagram tersebut tentang apa. Apakah tentang penjualan, ataukah tentang cakupan coverage vaccination, ataukah tentang remunerasi. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan introduction ini ya sebagai informasi mengenai apa, di mana, dan juga kapan. Ya, keterangan waktunya terjadinya mulai kurun waktu berapa lama seperti itu. Jadi misalkan di sini ya kita ada suatu diagram garis. Nah, otomatis kalau kita ada diagram garis seperti ini, kita mendeskripsikan seperti
The line graph above shows the number of books that read by men and women at Burnaby Public Library between 2011 and 2014. Jadi bagian garis di atas menunjukkan bahwa jumlah buku yang dibaca oleh laki-laki dan perempuan pada perpustakaan Burnaby Public Library pada kurun waktu tahun 2011 dan 2014. Jadi kita detail ya, jadi kita mengetahui di introduction itu harus mencangkup mengenai apakah grafik itu, di mana, dan juga kurun waktunya. Baik, setelah kita menjelaskan mengenai introduction, baiknya kita setelah itu kita menjelaskan mengenai overview. Overview di sini mengandung sebuah informasi kunci ya. Jadi di sini overview contains the information about the graph. There should be no date, no percentage, and no number. Jadi kita menjelaskan general trendnya, kita menjelaskan tren secara umum. Diharapkan pada overview ini tidak mengandung adanya persentase, tidak mengandung adanya tanggal ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan ya. Contohnya di sini yang saya blok warna merah ya. There were different trends for women and men reading a book in the Burnaby Public Library for last 4 years ya. Last 4 years. The number of books there is experienced upward trend and increased dramatically for men, while for women falls down below the level of men. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian yang saya blok warna merah itu adalah penjelasan mengenai overview. Jadi pada waktu kita menjelaskan overview itu diharapkan tidak ada persen-persenannya, tidak ada persentasenya dan tidak ada tanggal di situ, tidak ada tahun ya. Nah di sini kita contohnya there were different trends for women and men reading a book in the Burnaby Public Library last 4 years. Jadi di sini artinya adalah ada perbedaan tren. Ya, trennya apa di sini? Trennya adalah garis tersebut. Jadi garisnya itu kan ada dua macam, warna biru sama warna hijau. Kita jelaskan. Yang warna biru itu kan yang perempuan ya, yang women. Untuk yang warna hijau itu adalah yang laki-laki atau yang men. Jadi berarti di sini there were different trends for women and men reading a book in the Burnaby Public Library last 4 years. Berarti ada perbedaan tren pada laki-laki dan perempuan yang membaca buku di perpustakaan Burnaby Public Library pada kurun waktu 4 tahun terakhir ya. The number of books they read experience upward trend and increased dramatically for men. Jadi di sini kita menjelaskan jumlah buku yang dibaca mengalami peningkatan tren ya dan increase dramatically dan secara dramatis terus meningkat untuk yang laki-laki ya. Jadi buku yang dibaca laki-laki ini mengalami peningkatan ya. Dan ini ya, dan peningkatannya itu terjadi secara dramatis pada kurun waktu tertentu. While for women fell down below the level of men. Nah, sedangkan untuk buku yang dibaca oleh perempuan mengalami penurunan ya di bawah level dari yang laki-laki seperti itu. Nah, jadi kita di sini kan melihat ya titik awalnya. Di sini untuk yang woman itu kan awalnya di sini di angka sekitar 5.000 ya. Lalu di sini untuk yang laki-laki yang warna hijau di bawahnya yang perempuan ya kan di sini sekitar angka 3.000 kalau kita bisa memprediksi. Nah, tapi kalau kita bisa menganalisa, yang laki-laki ini dia membaca buku mengalami peningkatan ya. Dia terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat. Tapi kalau yang perempuan ini secara general ya, karena kan kita di sini tentang general trend ya. Nah, secara umum kalau yang perempuan di sini kan terjadi peningkatan, tapi pada kurun waktu tertentu di sini kan ada penurunan. Nah, jadi kita di sini memberikan general trendnya.
Jadi gambaran secara umum seperti itu. Nah, guys, berikutnya kita masuk pada features. Nah, features itu adalah kita mendeskripsikan secara detail informasi apa yang terdapat pada diagram garis tersebut. Nah, kita di sini mendeskripsikannya per grup ya, per grup data. Jadi misalkan di sini, as can be seen from the graph, the number of book read by men increased between 2011 and 2012. Jadi kita fokus dulu ke yang ini, ke yang laki-laki, setelah itu ke yang perempuan. Nah, jadi di sini kan kita mendeskripsikan detail information about the language. Jadi kita mendeskripsikan informasi detailnya, tapi by group of data. Jadi kita mendeskripsikannya itu by group of data. Di sini kan ada laki-laki, ada perempuan ya, ada men and women. Jadi di sini kita ambil dulu lah istilahnya paragraf yang atas ini, kita mendeskripsikan yang laki-laki dulu, baru yang nanti buku yang dibaca oleh yang perempuan. Nah, berikutnya di sini kita analisa sama-sama. As can be seen from the graph, the number of books read by men increased between 2011 and 2012. Nah, di sini buku yang dibaca oleh laki-laki itu ada peningkatan ya. Di sini dari tahun 2011 ke tahun 2012. Jadi ada peningkatan. About 3,000 to 4,000. Nah, meningkat seberapa banyak? Nah, ini kita jelaskan angkanya. Meningkat sebanyak dari 3.000, katakanlah di sini 3.000 hingga naik ke 4.000. After that, the number rose sharply to 14,000 books in 2014. Jadi, setelah itu, jumlah buku terus meningkat secara tajam ya. Nah, ini meningkat secara tajam sampai pada angka di sini, sampai pada puncaknya 14.000 buku yang dibaca oleh laki-laki pada tahun berapa ini? Tahun 2014. Jadi kita mendeskripsikan yang penting-penting aja, jadi yang detail. Nah, tapi setelah meningkat di sini tahun 2012, lalu kita ambil detailnya aja yang paling tinggi. Nah, terjadi peningkatan paling tinggi di tahun 2014 sebanyak 14.000 buku. This was the highest figure in the period. Jadi di sini adalah angka capaian paling tinggi. Nah, ini yang kita sampaikan detail informasinya. Nah, berikutnya paragraf yang lain yaitu kita mendeskripsikan detail informasi juga, tapi by group. Sekarang setelah kita mendeskripsikan grup laki-lakinya selesai, kita mendeskripsikan grup yang perempuan ya. Women started off reading books than men. Nah, jadi di sini ya, women itu di sini dia mulai membaca buku di sini tahun 2011 juga sama. Women start off reading books than men between 2011 and 2012. There was an improvement ya. Jadi di sini artinya adalah untuk yang ini ya, untuk yang woman itu dia mulai membaca bukunya itu dia lebih dari yang laki-laki pada awalnya. Kalau laki-laki tadi kan startnya 2011 tapi hanya sebanyak 3.000 buku ya, menuju 4.000 kan tahun 2012. Nah, sedangkan untuk yang perempuan ya, perempuan yang membaca buku di sini pertama tahun 2011 dia sebanyak sekitar 5.000 buku ya. Nah, di sini lalu kita menjelaskan lagi antara tahun 2011 dan 2012 there was an improvement 3,000 from ada peningkatan ya 3.000 dari ini 5.000 buku ya menuju ke 8.000 buku. Jadi di sini awalnya kan 5.000, ada peningkatan sebanyak 3.000. Nah, di sini ada peningkatan di tahun 2012 di sini untuk yang perempuan dia membaca buku sebanyak 8.000. And then a gradual rise to 10,000 books in 2013. Lalu di sini gradual rise, berarti di sini meningkat pelan-pelan ya sampai pada ini
tahun 2013, yaitu mencapai 10.000 buku yang dibaca oleh wanita. Nah, jadi di sini ada peningkatan. Jadi kita mendeskripsikannya itu detail informasinya saja. Nah, ada peningkatan di sini. However, in 2014, their number fell back to 8,000 again. Nah, bagaimanapun juga pada tahun 2014 di sini angkanya menurun. Ya, angkanya menurun, angkanya kembali ke angka 8.000 ya. Angkanya 8.000 lagi di sini. Ada penurunan pada tahun 2014. Jadi di sini untuk menunjukkan yang kontras ya kan tadi setelah naik terus di sini ada kata however. Jadi di situ untuk menunjukkan yang kontras. Jadi kita bisa menggunakan kata however, bisa menggunakan kata while, seperti itu, bisa menggunakan on the other hand. Nah, jadi itu untuk yang menunjukkan kontrasnya. Oke, saya rasa cukup sekian Bapak Ibu tentang penjelasan mengenai line graph. Thank you very much for your attention. See you in the next meeting.